Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mau sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini. Minta pemahaman yang lebih dalam sama Tuhan. Ya, sama-sama ya, ini untuk kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Minta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Nanti saya jelaskan apa nih maksudnya. Tetapi mari saya ajak kita buka dulu di kitab Daniel ya. Daniel 2 ayat 47. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang-orang percaya hari-hari ini. Tapi kalau yang diberikannya adalah ayat dari kitab Daniel, maka wow. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa menyingkapkan sesuatu. Ya. Oke, saya mau ajak kita baca satu ayat ini bersama-sama, sudah terpampang 1, 2, 3. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini sebetulnya kan kesimpulan yang diucapkan Raja Nebukadnezar di akhir daripada pasal 2. Ketika Raja suatu hari bermimpi. Raja bermimpi setelah selesai tidur, bangun dari tidur, Raja kemudian hatinya gak tenang. Dia gelisah, waduh, dia mimpi sesuatu yang menggentarkan. Cuman mimpinya apa ya gitu ya. Kemudian apa yang Raja lakukan, maka ya buat seorang Raja seperti Nebukadnezar ini, seorang yang baru bangun tidur dan kemudian rasa takut ini sebetulnya kan agak-agak gak cocok gitu ya. Karena dia adalah seorang yang apa sih yang dia gak punya gitu ya. Tidur pun dia dijaga sama pengawal. Tapi begitu bangun dia gelisah, dia mendapatkan sesuatu yang aduh apa sih gak ngerti. Bahkan kalau disuruh cerita juga apa ya gitu. Tetapi ada sesuatu yang menggelisahkan dirinya. Maka dipanggillah para orang bijak, dipanggillah para ahli nujum, ahli jampi, para kasdim, ya kasdim itu adalah orang-orang yang bisa meramal. Untuk coba tolong bukakan, ya. Aku ngimpi apa? Sekaligus sama maknanya. Dan ternyata orang-orang ini kan nggak bisa. Apa sih? Ya minimal Tuanku Raja sebutkan mimpinya apa gitu. Dan Raja bilang engkau yang harus kasih tahu aku mimpi apa. Ini kan sangat nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Raja memerintahkan untuk udah hukum mati ini orang-orang yang gak bisa menyingkapkan apa sih yang aku mimpi dan berikut artinya. Nah ketika Daniel ya yang adalah pegawai kerajaan mendengar bahwa wow orang-orang bijaknya Raja lagi dibawa untuk dihukum mati. Ya karena ada perintah bahwa orang-orang yang katanya bijak ini kalau gak bisa melakukan apa-apa yang dikehendaki Raja maka harus dihukum mati. Dan Daniel merasa bahwa gini, dia pun bisa terancam karena dia termasuk dalam kategori orang-orang bijaknya Raja gitu. Maka Daniel kasih tahu, ya saya sebenarnya baca dari perikop itu nanti Bapak Ibu Saudara kan, karena saya udah baca jadi saya ceritain. Daniel kemudian mendatangi si kepala pengawal. Emang ini kenapa? Ya kata Raja ini harus dihukum mati. Dan Daniel bilang, oke, tunda dulu, jangan dihukum mati dulu nih orang-orang. Aku akan menghadap Raja. Dan kemudian Daniel menghadap Raja Nebukadnezar dan Tuanku Raja apa yang bisa aku lakukan? Ya singkapkan, aku ngimpi apa dan berikut artinya. Dan Daniel minta waktu. Oke Raja, kalau gitu aku minta waktu. Aku minta waktu untuk datang mungkin sama Tuhanku minta penyingkapan apa sih maksud daripada mimpimu dan engkau mimpi apa gitu. Dan kita tahu kisahnya. Daniel dibukakan sesuatu yang luar biasa. Ya, Daniel datang sama Tuhannya. Daniel berdoa, Daniel minta disingkapkan dan Tuhan bukakan. Ya, karena Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang bisa menyingkapkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh siapapun, tapi dia bisa. Allah yang memiliki, yang mampu menyingkapkan segala rahasia-rahasia. Seperti yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar ketika Daniel menyingkapkan itu di hadapan Raja.
makna mimpinya. Tuanku bermimpi melihat sebuah patung di mana kepalanya terbuat dari emas, dadanya dari perak, kemudian dari perut sampai pinggang itu dari tembaga, dan kemudian dari paha ke bawah terbuat dari besi dan jari-jarinya dari tanah liat. Dan artinya tuh begini nih raja. Dan di situ Daniel memberitahukan raja maknanya. Dan di situ raja betul-betul tercengang, terbelalak. Wow, sesuatu yang ini. Ya, sebetulnya raja tahu nggak dia sebetulnya mimpi apa sih sebetulnya? Mestinya raja tahu, cuma dia mungkin nggak bisa. Ya, kadang-kadang kan Bapak Ibu Saudara yang pernah punya pengalaman itu kadang-kadang tahu dapat sesuatu tapi nggak bisa diucapkan tepatnya apa gitu. Ternyata Daniel disingkapkan sama Tuhannya apa yang dimimpikan oleh raja, dan raja bilang, betul aku mimpi itu. Dan kemudian waktu artinya maknanya disingkapkan, raja tercengang-cengang dan raja bilang begini, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang raja besar sekelas Nebukadnezar memuji Allahnya orang lain yang tidak dia sembah. Karena saking apa? Saking kagumnya. Wah, betapa luar biasanya. Ya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Ini jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya mengalami sebuah jenjang pemahaman yang baru. Artinya suatu peningkatan yang baru. Di mana kita hanya sekedar tahu secara biasa. Sama seperti orang lain pemahamannya, ya seperti itu, sama gitu. Tetapi Tuhan gak mau kita hanya tahu sesuatu dari sisi luarnya, tetapi memiliki sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu hal tersebut. Artinya memiliki sebuah pemahaman yang lebih daripada rata-rata umumnya orang lain pahami. Atau atau pemahaman yang lebih daripada apa yang sementara orang percaya memahaminya. Kita dapat suatu pemahaman yang lebih lagi. Dan ini yang dibutuhkan. Dan Tuhan mau orang-orang percaya hari-hari ini. Karena orang-orang yang di luar sana, mereka butuh jawaban. Mereka butuh arahan. Banyak yang mereka gak pahami. Ya. Banyak yang gak mereka mengerti. Tetapi biarlah itu didapatkan lewat setiap kita orang percaya. Yang mau katakan amin. Ya, kan luar biasa kan. Ya. Ketika orang gak tahu, kita dengan hikmat Tuhan. Bukannya sok tahu, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita bisa menyampaikan sebuah pemahaman yang, oh gitu. Ya. Nah, lanjut ya. Ya, memang segini Bapak Ibu Saudara. Contohnya Daniel, tapi Daniel kan luar biasa sekali kan. Dia masuk kategori seorang nabi besar yang nubuatannya itu telah tergenapi di masa lalu dan sedang digenapi di masa sekarang. Dan nubuatannya sampai kepada masa yang akan datang yang kita belum masuki. Oh itu loh yang Tuhan bukakan sama Daniel tuh begitu panjang dan jauh, bahkan sedang digenapi dan akan. Betapa pada Daniel Tuhan membukakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya kalau kita bisa seperti itu kan luar biasa. Tetapi maksudnya gini, minimal kita menjadi orang-orang yang tingkat pemahamannya jangan yang cetek-cetek amat lah gitu ya. Ya, ini bukan soal baca buku dan gak baca buku, bukan soal itu. Punya sebuah hikmat daripada Tuhan. Ya. Tuhan ingin keberadaan kita sebagai orang percaya dapat memiliki hikmat Tuhan yang lebih baik. Dan dapat memahami, menjelaskan suatu perkara yang orang lain mungkin gak dapat memahaminya. Wah ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau kita terus meningkat ya. Pesan demi pesan yang Tuhan berikan sama kita, saya Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk terus makin hari makin naik, bukan turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, katakan amin. Ya, Tuhan mau keberadaan kita sebagai orang percaya. Ya, sama seperti keberadaan Daniel di
kerajaan Babel. Daniel itu sangat minoritas karena memang hanya bisa dihitung keberadaan orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak muda di Babel itu cuma dihitung berdasarkan jari. Hanya sedikit sekali. Ya. Nah, dan Raja Nebukadnezar tidak menemukan satu orang pun yang bisa menyingkapkan itu. Raja kan punya orang-orang bijaknya dalam tanda kutip kan, nggak bisa. Bahkan waktu mereka salah satu ahli jampinya nanya, coba Raja tolong kira-kira inget-inget, wah dimarahin sama Raja. Kurang ajar kamu suruh aku inget-inget, kamu yang kasih tahu aku mimpi apa. Nah inilah saat Bapak Ibu Saudara di mana Tuhan menginginkan orang-orang percaya mengaktifasi kemampuan yang sesungguhnya sebetulnya Tuhan telah taruhkan itu. Ya, tinggal memang gini. Seperti yang saya pernah jelaskan, ya belum teraktivasi dengan baik. Ya, bahannya udah ada karena Tuhan kan ciptakan manusia menurut gambar, ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ya, bahannya jadi udah ada. Ya, nah belum lagi kan Tuhan kasih Roh Kudusnya pada orang-orang percaya. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara ketika di Kejadian pasal yang kedua selesai penciptaan. Adam kan dipercayakan sebuah taman yang luar biasa untuk dia usahakan dan kelolakan. Kemudian Tuhan kasih juga kan udah ciptakan binatang-binatang untuk memenuhi taman itu. Dan kemudian Adam kan dikasih tugas sama Tuhan, kau namakan binatang-binatang itu, kita pernah belajar itu. Dan Adam kasih nama binatang-binatang yang jumlahnya banyak, dari binatang yang besar sampai yang kecil, yang sampai mungkin yang aneh-aneh, semua satu persatu dikasih nama sama Adam. Dan Adam waktu ngasih nama binatang itu bukan sekedar asal kasih nama. Adam memberikan nama itu, nama kepada binatang itu, misalnya kepada anjing, bukan karena semua sekedar anjing itu bisa menggonggong. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan sampai ada binatang yang jenisnya seperti anjing ini, yang jenisnya anjing dan kemudian berfungsi seperti itu. Dan Daniel oleh sebab latar belakang dan maksud tujuan Tuhan, maka nah ini namanya anjing. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi penamaan satu persatu sama binatang yang Adam berikan itu bukan cuma sekedar asal kasih nama. Tapi latar belakang dan tujuan Tuhan. Artinya dari mana nih Adam dapat kemampuan seperti itu? Ya ini, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Persekutuannya dengan Allah yang luar biasa. Ya. Kemudian ada Yusuf. Kalau di perjanjian banyak sih, saya nggak sebutkan satu persatu. Yusuf contohnya yang sering kita dengar. Yusuf kan artinya gini Bapak, seorang narapidana, ya, seorang yang kita tahu backgroundnya Yusuf kan dia nggak pernah beda kan Daniel kerja karena orang-orang pilihan yang ditempatkan di istana karena memang punya kapabilitas. Tapi Yusuf kan hanya anak rumahan biasa kan. Hanya karena dia punya mimpi, punya visi dari Tuhan. Kemudian dia mengalami sebuah aniaya perjalanan jauh sampai dia ke Mesir. Sampai di akhirnya singkat cerita di penjara. Kemudian dia di penjara melayani juru minum dan juru roti raja. Dan kemudian juru minum dan juru roti raja kan ngimpi kan. Siapa sih yang nyingkapin mimpi itu? Yusuf kan. Dapat dari mana Yusuf? Tapi kan sesuatu yang luar biasa disingkapkan Yusuf. Sampai akhirnya Fir'aun sendiri mimpi dan Yusuf yang singkapkan. Kemudian apa lagi? Kalau perjanjian baru mungkin banyak tokoh ya. Salah satunya Yusuf. Siapa? Rasul Paulus. Kemana dia harus melangkah, kemana yang Tuhan inginkan dia masuk, wilayah mana yang Tuhan inginkan dia masuki. Itu semua dia dapatkan waktu apa? Dari Tuhan. Tuhan yang arahkan ke sini. Rasul Paulus kau masuk ke wilayah ini. Bahkan ketika ada perempuan yang dikuasai roh tenung memuji-muji Paulus, tahu langsung ini untuk menjatuhkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kemampuan ini kan nggak bisa dipelajari. Wah ini luar biasa, dan Rasul Paulus tangking itu roh tenung keluar dari perempuan itu. Nah contoh-contoh tadi yang saya kasih kan ada contoh-contoh dari orang-orang biasa sebetulnya kan. Maksudnya bukan dari kalangan Nabi. Kalau kalangan Nabi kan memang dia terus seorang yang menyampaikan perkataan Tuhan. Tetapi ini diambil dari orang-orang yang memang yang kategorinya ya lebih umum lah kayak Daniel gitu ya. Ini kan orang-orang marketplace ini. Dan ini kan orang yang bekerja di istana.
seorang administrator yang baik mungkin ya. Tapi adalah orang-orang yang bekerja secara umum di kerajaan Babel. Yang memang punya posisi tinggi. Tapi artinya dia masuk kategori orang-orang yang ada di marketplace. Nggak beda jauh dengan kebanyakan kita orang-orang percaya juga. Yang bergerak di marketplace. Tetapi yang disingkapkan, yang dapat menyingkapkan hal-hal yang orang lain nggak tahu gitu. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan ini ya. Bahwa dimanapun kita berada, nah peran kita sebagai orang percaya itu harus berbeda ya. Ada sebuah pemahaman ya. Yang dimana orang waktu dia datang kita bisa kasih wawasan, nasihat, pandangan atau sesuatu yang membukakan. Nah inilah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada di antara kita ada anak-anak muda, dibutuhkan anak-anak muda yang seperti itu. Wow, luar biasa ya. Di pemilu 2023-2024 ini, pemilih anak-anak muda itu 70% loh. Perlu hikmat Tuhan. Ya. Nggak berdasarkan apa kata arus, orang kebanyakan pilih ini, pilih, tapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Ya. Ketika orang bertanya, jadi mesti gimana nih? Kita harus menjadi orang-orang yang bisa kasih sebuah pemahaman. Oh, luar biasa. Ya. Yang mau katakan amin anak muda? Wah, semua anak muda ya luar biasa ya. Oke, puji Tuhan. Yang pertama, terhubung dengan Tuhan adalah sumber segala hikmat dan rahasia. Itu kuncinya sih. Terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber segala hikmat dan rahasia. Terhubung. Terhubung artinya gini, ada jalinan ya, dengan Tuhan. Ada relasi dengan Tuhan. Ya, yang bukan satu arah tentunya. Ya Tuhan, aku mengucap syukur untuk makanan hari ini, ya itu kan satu arah kan. Tetapi ada sebuah jalinan relasi antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Daniel 2 ayat 27. Daniel 2 ayat 27 sampai 28 bilang gini. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Jadi Daniel kasih tahu, nggak mungkin raja. Nggak usah nanya orang-orang itu, mereka pasti nggak tahu. Tapi Daniel bilang begini, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini dan selanjutnya. Di situ Daniel menjelaskan, ini loh yang tuanku Raja mimpikan kan. Ini dia jelaskan. Wah, ini luar biasa. Dan terlebih dahulu dia katakan ada Raja, ada Tuhan di sorga yang mengetahui segala rahasia-rahasia itu. Ya. Jadi dari sini kita lihat satu jawaban yang sangat gamblang dari Daniel bahwa rahasia yang ditanyakan raja itu nggak bisa disingkapkan oleh orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, ada kategori orang bijak, ada kategori ahli nujum, orang ahli jampi, orang-orang kasdim. Ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan yang orang bijaksana, the wise man versi dunia ya, wise man ya biasanya kalau udah yang panjang jenggotnya dia katakan orang bijak gitu ya. Terus ahli jampi adalah astrologer dan kemudian orang berilmu dikatakan the magicians dan kemudian ahli nujum atau orang kasdim itu adalah soothsayers, adalah peramal. Nah raja nanya-nanya tentang penyikapan mimpi itu sama orang seperti itu pastilah nggak bisa kata Daniel. Ya. Karena hanya Tuhan yang tahu, ya. Allah hanya Allah Bapa di sorga yang tahu menyingkapkan segala sesuatunya itu, ya. Jadi di sini kita harus ngerti dulu duduk persoalannya bahwa orang-orang di luar Tuhan gak bisa menyingkapkan seperti itu, katakan amin. Hanya Allah Bapa di sorga yang kita sembah yang tahu segala rahasia itu dan hanya dia yang bisa menyingkapkan. Tetapi sayangnya kan, nggak sedikit hari-hari ini masih suka didengar orang-orang percaya yang bertanya kepada ahli jampi, ahli nujum dan sejenisnya. Yang seharusnya
hari-hari ini adalah orang-orang percaya yang bisa menyingkapkan. Tapi malah ada orang-orang percaya yang bertanya kepada ahli-ahli nujum, ahli jampi, peramal-peramal itu. Ini kan sangat disayangkan. Ya. Jangan Bapak Ibu berpikir, iya kayaknya sih udah jarang sih. Oh, sangat mengagetkan loh Bapak Ibu. Ternyata orang-orang yang kita nggak nyangka, masih aja datang sama tukang ramal sampai hari ini. Oke, lanjut ya. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, bahkan terhadap hamba Tuhan yang memiliki karunia bernubuat, ya, nggak salah kita orang percaya dinubuatkan. Tetapi kadang-kadang ini mindset sebagai orang nggak percaya yang datang ke ahli nujum itu mindset yang masih dimiliki, mindset yang seperti itu dalam hidup orang percaya. Apa sih Tuhan ngomong apa sih sama aku gitu ya. Kadang-kadang kan masih, meskipun gini, saya nggak bilang dinubuatkan salah, tetapi niat dan isi hatinya itu udah seperti orang cari tanya ke dukun gitu. Nah ini yang harus kita, ya harus orang-orang percaya ya pulih di wilayah ini. Ya. Kadang-kadang kan saya dulu pernah jelaskan kan ya, ketika ada hamba Tuhan, ya dia menyampaikan nubuatannya setelah khotbah gitu ya. Sampai saya mendengar ada telepon di luar ruangan ibadah, udah lu nggak usah datang dulu masih khotbah. Ya nanti aja setelah khotbah 15 menit lagi aja lu datang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, khotbahnya nggak mau didengar, cuman nanti bagian nubuatinnya, nah 15 menit lagi lu baru datang katanya. Oh iya deh katanya. Nah yang bagian khotbahnya, yang pesan Tuhan, yang memang harus kita dengarnya gak suka. Ini kan artinya gini, mindsetnya masih mindset cari tukang ramal gitu. Sedangkan inilah saatnya dimana orang-orang percaya seharusnya yang bisa membukakan sesuatu itu. Wow, ya. Jadi jangankan orang percaya menempatkan diri di posisi Daniel, banyak orang percaya yang masih menempatkan diri di posisi Raja Nebukadnezar. Coba engkau orang bijak, ahli nujum, ahli ramal, ahli jampi. Para orang-orang kasdim, coba engkau apa sih maksudnya ini gitu ya. Itu kan hanya sebetulnya Raja Nebukadnezar saja. Bagian kita seharusnya ada di posisi Daniel. Ya. Nah melalui pesan ini Tuhan mau kita naik level pemahaman yang baru bahwa hari-hari ini kita lah justru yang harus bisa menyingkapkan atau memberitahukan kepada orang-orang suatu rahasia. Atau pandangan yang benar yang berasal dari Tuhan. Ya. Semua dimulai dari membangun persekutuan intim sama Tuhan. Dan tentu dengan firman-nya. Yusuf tadi saya sempat singgung. Ya dari mana sih dia dapat kemampuan. Yang gak punya latar belakang yang kita tahu ya. Alkitab tulis. Rasanya Yusuf gak punya latar belakang bisa menyingkapkan itu. Tetapi gini. Hasil persekutuannya dengan Tuhan. Kok dia bisa menyingkapkan mimpi juru roti, juru minum raja yang lagi di penjara. Kan Yusuf juga lagi di penjara saat itu. Sama-sama narapidana loh. Tetapi tetap hubungan Yusuf sama Tuhan terus terjalin. Di tengah kesendiriannya Yusuf terhubung dengan Tuhan. Ini membuat Yusuf bisa menyingkapkan perkara-perkara itu dan terbukti. Dan akhirnya Yusuf suatu hari kelak direkomendasikan sama salah satu pejabat pemerintah tadi. Untuk berkata kepada Firaun, kalau waktu itu Firaun mimpi dan dia nggak tahu arti yang bedanya. Firaun mimpi, dia tahu mimpinya tapi nggak tahu artinya. Raja Nebukadnezar dia mimpi tapi dia nggak tahu mimpinya apa. Tapi itu bisa disingkapkan karena apa? Pertolongan Tuhan. Nah waktu Yusuf berhadapan dengan juru roti dan juru minum raja yang waktu itu mereka didapati kesalahan dan mereka dipenjara. Mereka kan ngimpi. Nah ada yang menarik kan ya. Kejadian 40 ayat 8. Sebelum Yusuf menjelaskan makna mimpi juru roti dan juru minum raja. Yusuf juga bilang bahwa hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan itu. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Wow ini luar biasa kan, seorang Yusuf. Dan dia berkata, bukan dia.
Allah yang aku sembah yang bisa menerangkan arti mimpi. Coba ceritakan engkau mimpi apa. Maka dengan pertolongan Allahnya dia singkapkan makna mimpi itu. Tapi jangan disalahpahami bahwa kita, maksud pesan ini kita jadi harus menjadi orang tukang jelasin mimpi gitu. Tapi maksudnya kan punya sebuah hikmat atas apapun gitu. Ya. Kadang-kadang gini, gak sedikit kan orang percaya buat mimpinya sendiri aja kan gak ngerti. Apa sih mimpi aku? Ya karena kadang-kadang mimpinya kan kecampur sinetron-sinetron juga gitu ya. Yang sampai aku bingung mimpinya aneh banget gitu ya. Nah mestinya buat kita orang-orang percaya mimpinya adalah mimpi yang sesuatu yang Tuhan taruhkan pesan sesuatu. Di mana Tuhan lagi menyampaikan pesannya dan kita yang mendapat mimpi itu kita yang harus bisa menyingkapkan makna mimpi itu. Ya. Kalau di perjanjian baru ya Rasul Paulus ya salah satu contoh ya karena dia seorang yang Tuhan tuntun setiap langkahnya. Memang ada masa di mana Rasul Paulus pun, aduh nggak tahu kemana harus melangkah, ke sini nggak boleh, ke sana nggak boleh. Tetapi kemudian dia datang sama Tuhan dan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, ke sini loh Paulus kau harus melangkah. Makanya Rasul Paulus kan di dalam salah satu suratnya kan di Efesus 1 ayat 17 kan, betapa pentingnya orang-orang percaya meminta roh hikmat dan wahyu katanya. Karena hal yang sama, roh hikmat dan wahyu dari Tuhan pun dia alami, dia miliki. Sehingga dia ngerti untuk, kita baca dulu ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18 deh, selesaikan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. 19 sekali lagi, satu lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika roh hikmat dan wahyu ada pada orang percaya, dapat paham lebih lagi, ngerti tujuan panggilannya lebih lagi. Kembali ke ayat 17. Artinya kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh wahyu dari Tuhan. Ya. Nah di situ, di dalam perjanjian baru ini Rasul Paulus menjelaskan apa itu hikmat, apa itu wahyu. Ya, ini kan yang tadi di perjanjian lama kan yang kita tahu bahwa Daniel, wah betapa luar biasa, Yusuf luar biasa. Tetapi dijabarkan itu di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus. Ya, arti hikmat dan wahyu. Ya. Ternyata hikmat itu artinya Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Ibrani-nya itu disebutnya kokma, ya. Ternyata penjelasan hikmah itu, wow, hikmat itu luar biasa ya. Kokma itu artinya keterampilan dalam berperang, ketajaman di dalam administrasi, dan prudence atau bijak di dalam hal kerohanian. Wow, luar biasa ya, hikmat itu luas dan dalam sekali. Jadi orang yang punya hikmat Tuhan ya lebih mahir, lebih cakap ya. Dan ada kaitannya dengan akal budi. Ya, jadi hikmat itu lebih kepada akal budi karena di dalam Amsal 8 ayat 12 agak teori sedikit ya. Di dalam Amsal 8 ayat 12 hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada hubungannya dengan akal budi. Bukan akalnya si budi, akal budi. Ya. Jadi hikmat merupakan satu kekayaan rohani yang luar biasa. Ya, di mana akal budi kita dituntun oleh Roh Allah sendiri sehingga mampu memikirkan sesuatu yang luar biasa yang dalam, sesuatu yang mulia. Nah, kita butuh itu. Ya. Bagaimana dengan wahyu? Ya. Kata Ibrani untuk wahyu adalah hitgalut. Artinya pengungkapan. Penyataan. Kalau dalam bahasa Yunaninya wahyu itu adalah apokalipsis. Ya, sesuatu yang membukakan, ya. Revelation, ya.
sesuatu revelation, dari kata revelation lahirlah kata reveal, ya, menyingkapkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Jadi Alkitab menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengenal Allahnya melalui pewahyuan Allah tentang dirinya sendiri. Jadi Allah menyatakan dirinya dan Tuhan nyatakan melalui pewahyuan, ya. Ada general revelation, ada pewahyuan umum, tapi ada specific revelation, ya, melalui firman dan pribadi Yesus sendiri. Wow, luar biasa, ya. Orang yang dipimpin, orang yang memiliki hikmat dan wahyu, otomatis dia dipimpin oleh Roh Allah. Karena gini, karena hikmat dan wahyu itu berasal dari Roh Allah. Ketika nggak dipimpin Roh Allah, maka nggak ada hikmat dan wahyu lagi. Otomatis dia berjalan dalam Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga orang yang terhubung, yang memiliki Roh Allah yang penuh di dalamnya, maka dialah yang punya roh hikmat dan wahyu. Dan kemudian bisa memahami mana yang benar dan salah, mana yang benar dan salah, mana yang baik dan yang buruk, mana yang berkenan dan tidak berkenan. Wow, ini luar biasa sekali. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam masa atau kita masuk dalam generasi yang memiliki kebenaran yang relatif. Anda ngobrol sama orang luar, semua berdasarkan kebenaran relatif. Jadi sebuah topik yang satu bilang benar, yang satu bilang salah. Kenapa? Ya karena aku melihatnya dari cara pandang ini benar loh sebetulnya gitu. Dan anak-anak muda di dalam pergaulan Anda berhadapan dengan banyak orang yang pegang kebenaran relatif. Buat dia ini sih benar. Buat dia tinggal bersama dengan orang yang dia belum nikah itu buat dia benar. Karena dia punya alasan. Karena aku punya alasan gini gitu. Buat orang yang lain, oh pandangan itu gini karena ada alasannya begini. Jadi buat satu topik bisa dilihat dari berbagai pandangan tergantung orangnya. Jadi ini kebenaran relatif. Ada orang yang bilang itu benar, ada orang yang bilang itu salah. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, ada kebenaran yang absolut yaitu firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Nah inilah yang harus kita pegang hari-hari ini. Dan kita butuh roh hikmat dan wahyu. Ya karena roh hikmat dan wahyu itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan lain-lain. Dan kemudian roh hikmat dan wahyu itu membuat kita jadi paham tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang masih belum tahu kan tujuan Tuhan. Ada orang yang masih belum tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang yang masih bergumul, aku tuh mendingan beginilah gak usah bergereja. Artinya kan masih belum tahu sama sekali tentang hal itu. Dan gimana cara mendapatkan hikmat dan wahyu? Gak ada cara lain. Kecuali terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber hikmat dan wahyu. Ya, Yesus dikatakan dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Yesus dikatakan dia adalah puncak pewahyuan Allah. Ya ada ayat-ayat yang situ, tapi kan jadi saya nggak usah terlalu menjabarkan terlalu rinci. Tetapi sumbernya adalah Yesus. Waktu Yesus ada dalam kita, hidup di dalam kita, dan kita terhubung senantiasa di dalam Kristus dan berjalan bersamanya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus ajarkan lebih lagi, singkapkan lebih lagi, sehingga kita jadi orang-orang yang ada di posisi harusnya seperti Daniel, bukan di posisi seperti Raja Nebukadnezar. Orang yang paham banyak. Wow, waktunya udah mau ini. Itu yang pertama. Ya. Terhubung dengan Tuhan yang ada sumber segala hikmat dan rahasia. Ya, hari-hari ini Tuhan mau angkat lebih lagi orang-orang percaya. Tuhan mau angkat lebih lagi anak-anak muda. Ya, diperlengkapi lagi seperti Daniel itu anak-anak muda loh. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak muda yang luar biasa. Nah yang kedua ada hubungannya. Terhubung dengan sesama orang percaya. Terhubung dengan sesama orang percaya. Ya, dalam tanda kurung rekan sekerja. Orang-orang yang memiliki visi, tujuan Tuhan yang sama dan beban yang sama. Daniel ketika, ayatnya dulu ya. Daniel 2 ayat 16. Ayat 16, 17, 18. Ayat 16-nya gini. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Minta waktu, raja aku minta waktu ya.
Aku mau nanya Tuhan dulu. Kemudian pulanglah Daniel. Nah, waktu pulang dia siapa? Ngajak temennya. Gak sembarang temen. Teman yang satu visi, satu tujuan Tuhan, satu beban. Pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria. Ini Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu teman-temannya. Dan kemudian ayat 18, di situ dikatakan dengan maksud supaya mereka, si Daniel bersama kawan-kawannya memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Wow, luar biasa ya. Daniel gak bersekutu dengan orang-orang yang gak jelas, tapi dia bersekutu dengan orang-orang yang jelas. Satu visi, satu tujuan Tuhan, satu beban yang sama. Dan memohon kepada Tuhan akan satu perkara yang buat mereka ini nyawa mereka terancam. Ketika mereka gak bisa menjelaskan itu. Mereka datang sama Tuhan karena mereka percaya hanya Tuhannya saja yang bisa menyingkapkan segala rahasia yang dibutuhkan itu. Dan Tuhan singkapkan itu Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaannya gini, ada gak sih kita punya teman-teman, kalau kita seperti Daniel, ada gak sih kita punya teman kayak Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael dan Asaria. Karena Sadrak, Mesak, Abednego kan julukan nama-nama Babel. Kalau kita punya teman, adakah teman itu satu visi, satu tujuan Tuhan dan satu beban yang sama, atau teman sepermainan aja? Jadi dibutuhkan hari-hari ini. Kita harusnya yang minimal. Aduh kepasangan lagi ya, gak apa-apa ya. Harusnya minimal orang yang punya satu visi yang sama, satu tujuan Tuhan dan satu beban, minimal adalah pasangan. Minimal ya. Ada yang nyolek-nyolek pasangannya. Sampai lupa mau ngomong apa. Iya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada satu beban, visi, satu tujuan Tuhan, wow sesuatu yang luar biasa. Ya. Ingat kan di 120 orang murid, ya, awalnya mungkin berkumpul sekian banyak, tetapi akhirnya hanya 120 orang murid Yesus yang menantikan janji Tuhan di hari Pentakosta itu. Wow sesuatu yang dahsyat. Waktu berkumpul bersehati untuk sebuah tujuan yang sama, beban yang sama, percaya kepada janji Tuhan yang sama. Maka apa yang mereka nantikan, ternyata mereka menantikan gak terlalu lama loh. Sesuatu yang dahsyat dinyatakan Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta. Sesuatu yang dahsyat. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sama-sama dengan kemudian cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara bukannya memuji ya apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ini ketika rekan teman-teman dengar, wow luar biasa ya. Meskipun mungkin ya tujuannya mungkin apa sama satu tujuan semua ya. Jangan-jangan satu tujuan semua ya, sesuatu yang dahsyat. Tetapi gini, ketika itu jadi satu tujuan yang sama, beban yang sama, percayalah sesuatu yang dahsyat terjadi. Ya. Oke lah, intinya begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang yuk hari-hari ini enggak cuman yang umum, biasa, dengan pemahaman yang ya hanya kulit luar. Ya. Ini bukan bicara soal harus sekolah, enggak, harus terhubung. Karena di situ Tuhan bisa menyingkapkan hal-hal yang luar biasa lebih lagi sama kita. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau berdoa.